Salam Skapsa bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke, pelajaran Skapsa, pada mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti kelas 12 semester 1, hari ini kita akan membahas tentang iman kepada hari akhir. Hari akhir adalah di mana hari terakhir bagi makhluk yang ada di dunia ini. Pada hari itu semua makhluk akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dihidupkan kembali dan akan menghadap Allah Subhanahu wa taala atas apa-apa yang telah diperbuatnya. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku pelajar Skapsa. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang iman kepada hari akhir atau Yaumul Qiyamah part pertama. Untuk itu, saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini ada 4 tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah menjelaskan makna beriman kepada hari akhir. Yang kedua adalah mengkaitkan sikap diri kita berkaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, tanggung jawab, dan berbuat adil. Karena apa? Semua apa yang kita lakukan di dunia ini pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir. Yang ketiga adalah mengidentifikasi tanda-tanda hari akhir atau hari kiamat. Yang keempat adalah menganalisis hikmah dan manfaat beriman pada hari akhir. Apa sih manfaat beriman kepada hari akhir? Nanti di akhir video akan saya jelaskan manfaat dan hikmahnya. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang iman kepada hari akhir. Apa itu hari akhir? Ini di sini dijelaskan, kita bahas dulu tentang iman dulu. Iman secara bahasa artinya adalah percaya. Secara istilahannya, iman adalah meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan bil qauli atau dengan lisannya, terus merealisasikan dengan perilaku atau perbuatan. Itu pengertian iman. Kalau pengertian iman pada hari akhir, yaitu kita meyakini bahwasanya hari kiamat itu pasti akan terjadi. Karena itu hari kiamat adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa ditolak dengan apapun. Dan hari kiamat tidak ada yang tahu. Nabi Muhammad SAW juga tidak tahu kapan hari kiamat itu akan terjadi. Tapi baginda Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskan tanda-tanda hari kiamat yang akan datang. Hari kiamat merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab, yaitu Yaumul Qiyamah. Yaumul itu bermakna hari, kiamat adalah hari kiamat atau hari akhir. Yang berarti hari akhir secara istilahnya, kiamat adalah kehancuran alam semesta berserta segala kehidupan yang ada di dalamnya. Entah itu bangsa jin, entah itu bangsa malaikat, entah itu golongan manusia, entah itu dari makhluk tumbuh-tumbuhan, hewan-hewani, dan lain sebagainya. Semua yang ada di dunia ini pada hari itu akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya saja di dunia saja, tetapi juga di seluruh alam semesta ini. Planet-planet, terus sistem galaksi, terus semua yang ada di dunia ini pada hari itu akan musnah. Dan pada hari itu, setelah manusia itu meninggal, kemudian makhluk itu dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab atas amal dan perbuatannya yang sudah dilakukan ketika di dunia ini. Tidak seorang pun yang tahu kapan hari kiamat itu akan datang. Hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang mengetahui tentang
kapan hari kiamat itu akan terjadi. Dan tidak ada satu seorang pun atau makhluk apapun yang akan mampu menghindari hari kiamat. Maksudnya seperti ini, tidak akan ketika hari kiamat itu terjadi, maka tidak ada satu orang pun yang bisa lolos darinya. Yang kedua adalah dalil nakli dari Al-Quran dan hadis. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Thaha ayat 15 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sa'ata atiyatun ahadu ukhfiha litudya kullu nafsin bima tas'a. Shadaqallahul 'adzim. Yang memiliki artinya adalah sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya atau kapan terjadinya hari kiamat itu agar setiap diri itu dibalas dengan apa yang ia lakukan. Ada makalah, ada yang berucap bahwa dunia ini adalah tempat untuk menanam, tempat untuk kita berbuat amal kebajikan, dan di akhirat kita akan menerima apa yang sudah kita lakukan di dunia. Apabila yang kita lakukan adalah perbuatan-perbuatan baik, maka di akhirat kita akan mendapatkan balasan yang baik pula. Tetapi ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, melanggar maksiat, maka kita akan mendapatkan balasannya di akhirat, mendapatkan siksa di akhirat. Yang selanjutnya adalah kedudukan iman di hari kiamat. Iman kepada hari kiamat atau yaumul akhir merupakan rukun iman yang kelima. Ya, hari kiamat itu oleh umat Islam diimani sebagai rukun iman, ya. Rukun iman yang keenam, maaf, bukan yang kelima, tapi yang keenam. Ini masih salah ketik. Adalah di mana berakhirnya semua fase kehidupan semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sebagai orang muslim harus meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya hari kiamat pasti akan terjadi. Pasti akan kita temui. Tetapi kita berdoa supaya jangan sampai kita berjumpa dengan hari kiamat. Semoga sebelum hari kiamat terjadi kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan qalbin salim, hati yang selamat, dalam keadaan husnul khatimah. Karena apa? Orang-orang yang mengetahui hari kiamat adalah seburuk-buruknya umat. Jadi sebelum hari kiamat terjadi, nanti akan terjadi dukon. Dukon itu 4 kabut asap yang panasnya mencapai puluhan derajat Celcius. Yakni itu akan terjadi selama 40 hari, 40 malam. Itu salah satu tandanya. Terus yang terakhir, umat-umat Islam atau orang-orang yang beriman sebelum hari kiamat itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyaksikan tentang kedahsyatan, kehancuran pada hari itu, yaitu hari kiamat. Sebelum hari kiamat itu terjadi, pintu taubat masih dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai terbitnya matahari dari barat. Nah, ketika belum terjadi kiamat, manusia itu masih memiliki kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk bertobat. Umat Islam belumlah dikatakan sebagai beriman jika belum mengimani tentang hari akhir, hari kehancuran atau terakhirnya kita hidup di dunia ini atau hari kiamat. Dan selanjutnya, hari kiamat dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah
kiamat sugro yang artinya adalah kiamat kecil, yang kedua adalah kiamat kubro, yaitu kiamat besar. Yang pertama, kita akan membahas tentang kiamat sugro. Apa sih kiamat sugro itu? Kiamat sugro adalah kiamat kecil yang sering terjadi dalam kehidupan manusia. Contohnya yang pertama adalah banjir bandang, yang kedua adalah angin beliung, gunung meletus, gempa bumi, peperangan, kecelakaan dalam berkendara, hingga kekeringan yang berkepanjangan. Hal ini sedang terjadi di keseharian kita yang merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang masih hidup untuk kembali ke jalan yang lurus, serta juga dikaitkan dengan berakhirnya masa kehidupan sebagai makhluk di dunia, baik secara individu ataupun kelompok. Dengan kematian tersebut, seseorang berpindah dari alam dunia ke alam akhirat. Sejatinya manusia itu tidak meninggal, tetapi berpindah alam. Yang pertama dari alam ruh, berpindah dari alam rahim atau alam janin, dari ibunya itu. Yang kedua setelah alam rahim berpindah ke alam dunia masuk ke alam barzah langsung nanti menunggu hari kiamat masuk ke alam akhirat. Contohnya dari kiamat sugro, yang pertama di sini banjir, yang kedua orang yang meninggal, makhluk yang meninggal, yang ketiga adalah tsunami, yang keempat gunung meletus dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh dari kiamat sugro. Terus yang selanjutnya adalah dalil kiamat sugro, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut summa illa turja'un, sadaqallahul adzim. Yang artinya kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut itu artinya secara bahasa tiap-tiap yang berjiwa, dalam ilmu tafsir, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan sebuah kematian. Summa ilaina turja'un, kemudian hanya kepada kami, pada Allah Subhanahu wa taala kamu akan dikembalikan. Maksudnya di sini kullu nafsin dha'iqatul maut artinya untuk setiap makhluk yang bernyawa pasti akan menemui ajalnya, pasti akan merasakan bagaimana sakitnya, pedihnya sakatul maut. Itu bagi orang yang tidak beriman. Tetapi bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia sakatul maut, dia akan mendapatkan nikmatnya yang sangat luar biasa. Mendapatkan nikmatnya sakatul maut. Digambarkan orang yang meninggal itu dari sahabat Umar menjelaskan ketika dia tidak beriman maka bagaikan ditusuk 1000 pedang. Ada wakilah mengatakan sebagai tumbuhan berduri dimasukkan ke dalam mulutnya lalu ditarik. Sakitnya luar biasa. Tetapi ketika orang itu beriman seperti ada adonan, ditaruhlah sepotong rambut dan dicabut sehingga tidak terasa. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah, meninggal dalam keadaan baik. Terus di sini, Pak, apakah malaikat juga merasakan kematian, Pak? Pak, apakah jin juga merasakan kematian? Semua di hari akhir, entah itu bangsa manusia, bangsa jin, tumbuhan, pasti yang setiap yang bernyawa pasti akan akan merasakan kematian. Termasuk juga malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa atau malaikat Israel. Malaikat Israel ketika nanti sudah saat tiupan pertama, tiupan sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israel, semua manusia akan mati. Setelah itu, tiupan yang kedua, alam semesta, tiupan yang ketiga, ya, maksudnya seperti ini. Tiupan yang pertama,
semua makhluk akan mati. Kutipan yang kedua, setelah mati, terus malaikat Israel juga akan mencabut dirinya sendiri dan dia baru merasakan sakitnya dari sakatul maut. Setelah itu dihidupkan lagi malaikat Israfil, malaikat peniup sangkakala, dihidupkan yang kedua. Terus bangkitlah semua orang-orang yang sudah meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan dari padang mahsyar untuk mendapatkan apa-apa yang sudah dikerjakan di dunia. Alam barzah merupakan alam lanjutan tempat hidup manusia setelah mati sampai mereka dibangkitkan kembali dari kuburnya. Dari tanahlah Allah menciptakan manusia, dari tanahlah manusia akan dibangkitkan, dari tanahlah manusia akan meninggal dan akan dibangkitkan kembali, tarutan ukhra akan dibangkitkan kembali pada setelah hari kiamat. Jadi yang pertama, manusia itu diciptakan dari tanah dan akan meninggal dan masuk ke dalam tanah dan akan bangkit lagi dari tanah. Pada tanda kiamat sugro yang pertama banyak sekali. Yang pertama, munculnya banyak sekali pembunuhan. Sekarang di era problematika sekarang, di era yang modern ini, kita lihat terjadi pembunuhan di mana-mana. Adanya pembantaian dan sebagainya, peperangan dan sebagainya di beberapa negara-negara yang di dunia ini. Yang kedua adalah berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi. Anda mungkin anak-anakku pelajar sekapsa bisa melihat bahwasanya di sekitar kita saja, di tempat-tempat kota-kota megapolitan atau metropolitan ini sudah banyak bangunan-bangunan yang tinggi. Yang ketiga adalah waktu terasa semakin singkat, semakin cepat, tidak terasa. Ada satu hari terasa sudah tidak ketika kita melakukan aktivitas ternyata waktu itu sudah berjalan dengan sangat singkat tanpa kita menyadarinya. Yang keempat adalah makin seringnya terjadi bencana alam, tsunami, banjir bandang, gunung meletus dan lain sebagainya. Itu menjadi tanda-tanda bahwasanya terjadi kiamat sugro. Nah, bencana-bencana ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita mengingat akan kematian, yaitu akan yang kedua kiamat sugro atau kiamat kubur. Ada hari akhir. Kita harus mengimani itu bahwasanya hari akhir pasti akan terjadi. Yang keenam adalah gaya hidup mewah yang dilakukan oleh banyak umat Islam. Kita lihat sendiri di Jazirah Arab, kita lihat di Uni Emirat Arab dan lain sebagainya. Bagaimana kehidupannya di Qatar, Uni Emirat Arab, terus di mana lagi itu di Jazirah Arab di Timur Tengah. Semua ini gaya hidup mewah. Itu sudah digambarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Negara Arab menjadi padang rumput dan terdapat sungai. Padahal kita tahu negara Arab itu adalah negara yang tandus, kering, kerontang. Tapi di akhir-akhir tahun 2020-2019 sudah terjadi yang namanya banjir bandang. Terjadi namanya turunnya salju, munculnya rumput dan sebagainya. Padahal di Arab Saudi terkenal dengan negara yang tandus, kering, kerontang. Itu sudah digambarkan. Yang kedelapan, manusia mewarnai rambutnya dengan cat hitam. Nah, ini salah satu contoh. Di problematika di sekitar kita saja, kita sudah banyak menemuinya. Yang kesembilan, berkurangnya jumlah orang baik. Ini sudah. Yang ke-10 adalah bertambahnya orang jahat. Kejahatan terjadi di mana-mana. Yang ke-11 adalah wanita yang menyerupai pria dan juga sebaliknya. Ada seorang perempuan yang menyerupai dengan laki-laki disebut tomboy. Terus, laki-laki menyerupai perempuan disebut baria dan sebagainya. Sudah banyak sekali di sini contoh-contoh tanda hari kiamat sugro. Anak-anakku yang saya cintai, pelajar sekapsa, tugas
hari ini tentang iman kepada hari akhir, yaitu buatlah narasi yang kamu ketahui tentang hari akhir. Jadi sampai membuat catatan, membuat suatu paragraf, apa saja sih yang kamu ketahui tentang hari akhir. Sampai jelaskan dengan kemampuan Anda masing-masing. Yang kedua adalah jelaskan apa yang kamu ketahui tentang Kiamat Sugro. Kiamat Sugro itu artinya apa sih secara bahasanya, secara istilahnya? Dan juga sebutkan contoh-contoh Kiamat Sugro yang terjadi dalam kehidupan kita. Oke, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan bertemu lagi di bab selanjutnya, yaitu tentang iman kepada hari akhir part kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pelajar Sekapsa, demikian materi hari ini mengenai iman pada hari akhir atau Yaumul Qiyamah. Untuk pengumpulan tugas bisa melalui Google Classroom. Jangan lupa like, komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Sekapsa bisa. Sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.